Rezeki adalah ketentuan Allah yang diberikan kepada setiap hambanya. Namun ada dosa-dosa yang bisa menjadi penghalang datangnya rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan video kali ini kita akan membahas dosa yang menghalangi rezeki. Sebelum masuk ke pembahasan, buat teman-teman jangan lupa dukung channel sederhana ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Bismillah, mari kita bahas. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba dihalangi dari rezeki karena dosa yang ia perbuat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu apa saja dosa yang bisa menghambat rezeki kita? Berikut penjelasannya. Yang pertama, malas dan tidak mau berusaha. Rezeki tidak datang dengan sendirinya tanpa usaha kita. Allah mencintai hambanya yang bekerja keras dan berusaha mencari nafkah dengan cara yang halal. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang kedua, kikir dan pelit dalam bersedekah. Banyak orang berpikir bahwa dengan menahan harta, rezeki akan tetap bertahan. Padahal sifat kikir justru bisa menghalangi keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Yang ketiga, meninggalkan sholat. Sholat adalah tiang agama dan kewajiban utama seorang muslim. Jika ada seseorang meremehkan atau meninggalkan sholat, Allah bisa mencabut keberkahan dari rezekinya. Dalam Quran Surah Toha ayat 132, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surah Toha ayat 132. Yang keempat, berbuat zalim dan menganiaya orang lain. Keberkahan hidup bisa hilang jika kita suka berbuat zalim kepada orang lain, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Karena doa orang yang terzalimi sangat mustajab dan bisa menjadi penghalang rezeki bagi pelakunya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, takutlah terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Yang kelima, memakan harta haram. Rezeki yang diperoleh dari cara haram seperti korupsi, riba, atau mencuri akan menghilangkan keberkahan hidup. Rasulullah bersabda, tidak akan tumbuh daging dari suatu yang haram kecuali neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, durhaka kepada orang tua. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Jika seseorang sering menyakiti hati orang tuanya, maka rezekinya bisa menjadi sempit dan hidupnya penuh kesulitan. Dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Yang ketujuh, iri hati dan dengki. Iri dan dengki terhadap keberhasilan orang lain dapat menghambat datangnya rezeki. Hati yang dipenuhi kebencian akan membuat seseorang sulit untuk bersyukur dan malah semakin jauh dari keberkahan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, hati-hatilah kalian terhadap sifat hasad atau dengki, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang kedelapan, memutus silaturahmi. Putusnya suatu hubungan dengan keluarga, saudara, atau teman karena dendam dan kebencian dapat menghambat rezeki kita. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, tidak beristighfar dan bertobat. Dosa-dosa yang telah menumpuk tanpa istighfar dan taubat bisa menjadi penghalang rezeki kita. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesusahan
dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang terakhir, suka mengeluh dan tidak bersyukur. Mengeluh terus-menerus atas keadaan hidup dapat menjauhkan kita dari keberkahan rezeki. Orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa kekurangan. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Quran surah Ibrahim ayat 7. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu pembahasan di video kali ini tentang dosa-dosa yang menghalangi rezeki. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Ingat, yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru datanya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.